Dari ilmu yang kita dapatkan bahwa genetik pejantan itu mendominasi sekitar 70-80%, terbukti dengan hasil silangannya. Nah, salah satunya ada di samping saya ini, Mas. Ini adalah persilangan pejantan peranakan Etawa dengan indukan Jawa Randu. Jawa Randu biasa itu, Mas? Pada Jawa Randu biasa saya beli di pasar harga 2.500.000 waktu itu. Genteng-genteng itu, Mas. Nah, itu sebenarnya kandang pertama saya. Pertama kali di sini. Kemudian saya bangun. Terus dibangun yang sini. Ya, bangun sebelah kiri saya ini. Nah, ini bangunan 2020 pas COVID tuh ini. Kemudian ya berproses lah hasil dari kita breeding. Kemudian kita menciptakan, membangun kandang-kandang yang lainnya. Istilahnya jaringan kemitraan yang luar biasa. Tapi kambing, Mas, ya? Kambing. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bukan dokter hewan dimanapun Anda berada? Alhamdulillah jika kabarmu baik-baik saja. Kita kali ini sudah berada di Kabupaten Magetan, peternakan kambing dan juga tempat ngopi gratis ini. Raja Farm, spesialis breeding veteran untuk akikoh, kurban, bakalan bibit dan lain sebagainya. Juga di sini biasanya mengadakan sekolah gratis. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita tanya-tanya ke ownernya. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Kemarin kita sempat liput di sini, tapi ini nggak ketemu langsung. Perkenalan dulu, Mas, ini, Mas. Ya, perkenalkan, Mas. Selamat sore, teman rekan-rekan peternak. Nama saya Andika, owner dari Raja Farm. Domisili atau lokasi di Desa Pesu, RT 9 RW 2 Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan masih di negara Indonesia, Mas, ya? Yes. Ini ya, saya lihat tadi peternakannya di sini ada juga kambing bur dan juga Etawa, Mas. Ya. Sebenarnya ini bisa diceritakan sedikit mulainya beternak ini di kambing khususnya tahun berapa, Mas? Ya. Perjalanan Raja Farm ini kita mulai waktu itu penggemukan 2012 kita sudah berdiri, namun zaman dulu kan belum ada nama farm ya gitu. Jadi ya peternakan biasa aja gitu. Fokusnya dulu penggemukan musiman. Jadi hanya momen Idul Kurban saja. Jadi kalau Hamin 3 bulan baru belanja, nanti digemukkan, korban dijual, nanti habis itu kosong. Baru tahun depan kita belanja lagi. Itu berlangsung sampai kurang lebih sampai 2018. Kemudian mau belanja lagi itu sudah ada perubahan harga bakalan waktu itu. Akhirnya memutuskan untuk breeding di tahun 2020. Awal pandemi bulan Maret, Raja Farm malah mendirikan peternakan ini, mulai bangun, bikin kandang. Itu mulai ngisi di Mei 2020 dan kita memulai dengan konsep baru yaitu breeding kambing crossbur dan kambing peranakan Etawa Kaligesing, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang ini. Saat itu pas mulainya itu, Mas, berarti jenengan bersamaan antaranya bur dan kambing Etawa? Oh enggak, jadi waktu 2020 itu jenis kambingnya hanya kambing PE sama Jawa Randu. Memang dulu konsepnya kita nyetak materi breedingan, artinya perbaikan genetik. Karena pemula makanya kita mulainya dari kambing Jawa Randu. Nah, disilangkan dengan kambing peranakan Etawa pejantannya gitu. Dan ternyata dari ilmu yang kita dapatkan bahwa genetik pejantan itu mendominasi sekitar 70-80%, terbukti dengan hasil silangannya. Nah, salah satunya ada di samping saya ini, Mas. Ini adalah persilangan pejantan peranakan Etawa dengan indukan Jawa Randu. Jawa Randu biasa itu, Mas? Pada Jawa Randu biasa saya beli di pasar harga 2.500.000 waktu itu. Dan hasilnya ternyata sesuai dengan ilmu yang ada di bangku sekolah, ilmu yang ada di sekolah-sekolah ternak gitu, bahwa ternyata memang benar gitu. Ini hasilnya seperti ini. Secara teori 70-80% itu genetik jantan sangat berpengaruh. Dengan indukan Jawa Randu menghasilkan kondisi anaknya seperti ini dengan TB kurang lebih ini 95 up
Saat ini umurnya berapa? Ini umurnya 18 bulan. 18 bulan Ya, masih, Mas ya. jadi 2 tahun belum ada ini. Ini sudah Ini. bisa jadi pemacek. Sudah pemacek juga. Sudah sama pemacek. di sini, ya? Pemacek dan tapi belum keluar hasilnya. Oh, belum, saat ini belum keluar barusan nih ya. Masih belajar pemula di Ya, pemaceknya. paling sekitar usia kandungan sebulan 2 bulan lah. Ini. Sebulan 2 bulan ya. Ya, artinya anaknya belum ada yang keluar. Anaknya belum ada yang keluar. Ya. Nah, ini untuk yang pejantannya sendiri, yang ini mana Mas ini Mas? Bapaknya ini adalah ini Mas. Nah, bapaknya adalah ini. Yeah. Ini namanya Basudewa. Yeah. Basudewa ini adalah luri bintang Mas. Luri bintang Jebes. Kepemilikan terakhir itu adalah namanya Mas Edi Udanaum Blitar. Sebelum ke sini Mas ya? Sebelum ke sini ini saya dapat ini materi dari Tulungagung Mas. Jadi Basudewa ini posisi sekarang udah usia 9 jalan 10 tahun. Umur 9 sampai 10 tahun. Iya, posisi sekarang ini. Saya mendapatkan 2020 tuh usianya sudah 6 tahunan. Itu dapat dari Tulungagung. Jadi Basudewa ini sejarah yang saya dapatkan informasi sebenarnya juga kambing kontes dulunya. Yeah. Sudah pindah beberapa tangan dan tangan terakhir adalah di Tulungagung itu saya dapatkan dari Mas Anom Sanjaya. Kemudian saya beli dan saya rawat untuk jadikan pemacek di kandang sini bertahan sampai sekarang. Oh, dan salah satu peranakannya seperti ini Mas ya? Peranakannya seperti ini untuk yang jantan silangan dengan Jawa Randu. Padahal silangannya di Jawa Randu. Iya, indukannya sangat ekonomis seperti itu. Dan nanti bisa menghasilkan untuk sistem dikelola bisnisnya seperti apa arahnya gitu. Betul. Meskipun menurut tidak arah kontes, tetapi tidak arah tetap kontes, bisa ke arah cuan. Cuan. Kenapa? Karena gini, kalau kambing pedaging ini kan kuncinya adalah daging ya, gitu. Kalau kambing Jawa dengan Jawa itu kan paling mentok maksimal usia paling TB 80 itu udah paling besar gitu kan. Nah, dengan persilangan kambing PE gitu. Nah, kita itu memperbaiki genetik gitu, Mas. Artinya bisa menciptakan peranakan yang posturnya itu sampai jumbo gitu, bisa 90 up gitu. Dan itu terbukti gitu kan. Artinya postur itu akan diikuti oleh ya namanya daging pastinya kan. Kalau posturnya tinggi pasti dagingnya juga ngikuti. Isinya banyak lah. Isinya banyak. Nah, itulah sederhananya konsep persilangan dengan genetik peranakan etawa. Tujuannya memperbaiki genetik seperti itu. Nah, Mas Dika, ini nanti rencananya yang Basudewa ini yang pejantan pertama di sini ini ke depan itu mau disembelih semacam itu atau sengaja dibiarkan matinya ya sementara ini kita akan pertahankan, artinya ya biarlah kalaupun diambil mati ya biarkan mati gitu, tapi kalau misalkan bisa bertahan sampai tahun depan ya akan kita korbankan untuk tahun dikorbankan depan, untuk tahun depan gitu Mas. Karena kondisinya sekarang sebenarnya sudah jauh ngedrop ya Mas. Udah untuk kawin udah nggak bisa karena tenaganya sudah mulai sudah jauh menurun ya gitu. Jadi ya udah kita rawat aja karena jasanya sudah sangat banyak buat Raja Farm ini. Kalau boleh tahu di sini sampai ada berapa anakan Mas yang dikeluarkan dari sini? Kalau ada recordingnya, penghitungannya? Kalau anakannya recording, kalau anakannya ini selama 2020 sampai sekarang 40 ekor ada Mas. Oh yang ini ya? Iya, dari Basudewa ini 40 ekor ada. Baik betina maupun jantan. Jantan. Ya. Dan di sini sendiri juga ada tentunya pejantan yang lain Mas ya? Ya, ada pejantan yang lain. Dan di sini kalau anaknya Basudewa yang jantan tuh yang saya pertahankan cuma ini aja. Tapi kalau betina ada banyak. Betina yang saya pertahankan. Ya. Oh, yang dipertahankan yang ini, cuman yang betina-betina itu banyak ada di sini. Yang pejantan generasi penerusnya ini Mas ya? Iya, yang lainnya sudah keluar semua gitu. Jadi di sini cemple maksimal usia 4 bulan, 5 bulan itu sudah alhamdulillah sudah banyak peminatnya Mas. Oh, gitu nggak spesialis untuk jualan yang cempe-cempenya? Iya, memang di sini kalau konsep breeding itu memang kan posisi
apa ya, usia yang tepat untuk dijual itu kan usia lepas sapeh ya. Nggih. Itu harganya nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, artinya harga terjangkau tuh harga lepas sapihan gitu. Yeah. Mas Dika, kita bisa sambil lihat-lihat ke Boleh. dalam, sambil lihat spesifikasinya yang lain juga. Boleh, untuk Mas. Anakannya Mas ini ya. Oh, ini anakan ini semuanya, Basudewa semuanya ini Mas yang ini. Ya sebagian Oh, sebagian. Mas. anakan Basudewa yang cemple, yang usia darah ada juga yang udah besar. Yeah. Ini anakannya yang lain yang dipertahankan yang Ya. darahnya. Pak, lampu Pak. Nah, ini teman-teman. Oh, di sini Mas ya. Bapak, Pai. Nah ini Mas, ini anakannya Basudewa. Ini dari indukan Jawa Randu juga. Dari indukan Jawa Randu juga. Indukan Jawa Randu juga. Yeah. Hasilnya sangat memuaskan, speknya ya. Lumayan lah kalau saya bilang kan. Oke. Sudah perbaikan Intinya perbaikan genetiknya ada, gitu genetiknya ada. Dari kuping sudah lumes, sudah jatuh gitu. Postur juga udah ya sangat memuaskan lah. Oke. Dari indukan Jawa Randu kemudian menghasilkan spek seperti ini, menurut saya ini sudah luar biasa kalau kita bicara konsep breeding. Oke. Ini perbaikan genetik itu. Dan kedepannya barangkali, nah kalau yang ini kan betina Mas ya? Betina. Nah, betina ini dikawinkan lagi kemungkinan dengan pejantan yang bagus, nantinya akan arahnya lebih bagus lagi Yes, seperti itu. betul. Artinya angkatan kedua baru kita mendapatkan katakanlah spek yang sangat-sangat lebih bagus lagi Mas gitu. Yang diinginkan ke depannya semakin baik. Iya. Dan apakah itu nantinya kalau ke depannya memungkinkan bisa mencetak generasi-generasi yang semakin baik mendekati sempurna gitu Mas ya? Harapannya seperti itu Mas. Artinya memang butuh proses panjang ya gitu. Oke. Dari materi Jawa Randu kita peng-upgrade untuk nantinya bisa mendapatkan spek yang bagus lah gitu. Tapi kan waktunya sangat panjang. Tapi ya kita nikmatin proses itulah. Karena ya apa? Karena materinya juga materi yang kita anggap menengah ke bawah, boleh saya bilang seperti itu. Kalau harga indukan 2,5 kita mendapatkan di pasar itu kan ya pasti speknya spek pedaging lah sebenarnya seperti itu. Okay. Tapi dengan konsep breeding persilangan dengan pejantan genetik bagus, harapannya ya tadi menghasilkan kambing yang lumayan bagus lah kayak gitu. Yeah. Dan hasilnya terbukti gitu Mas. Mas ini untuk kandang pertama jenengan yang mana ini? Kandang pertama saya itu sebenarnya bangunannya sana Mas. Oh, Nah, sebelah sana. Waktu penggemukan itu ujung itu Mas. Oh, di ujung sana ya. Ujung itu masih terlihat genteng-genteng itu Mas. Nah itu sebenarnya kandang pertama dulu saya. Pertama kali di sini. Kemudian saya bangun. Terus dibangun yang Sini. Ya, bangun sebelah kiri saya ini. Yeah. Nah, ini bangunan 2020 pas COVID tuh ini. Okay. Kemudian ya berproses lah hasil dari kita breeding, kemudian kita menciptakan, membangun kandang-kandang yang lainnya seperti ini. Kalau ini Mas untuk sekedar informasi aja, ini di sini juga akan ada peternakan kambing bur sama juga untuk etawa pejantannya. Selama ini pernahkah disilangkan antara keduanya itu Mas, entah itu pejantannya bur, indukannya adalah etawa atau sebaliknya, pejantannya etawa, indukannya bur? Jujur kita belum pernah Mas, belum pernah menyilangkan, karena sebenarnya kita menyilangkan itu kan juga tidak asal menyilangkan. Artinya kita juga harus melihat market kita, pasarnya seperti apa. Nah, pasar di Pelat AE ya, di wilayah sini itu kan kecenderungannya masyarakatnya menyukai yang warnanya itu merah, ya gitu. Jadi kalau barangnya merah itu seakan-akan jadi apa? Jadi primadona gitu. Nah, ketika kita menyilangkan bur gitu ya, yang identik dengan warna merah, kita silangkan dengan PE, ya akhirnya keluarnya kan akan 50-50, bisa
kepala hitam, bisa kepala merah, tapi perawakannya pasti akan bur kan. Nah, itu yang mendasari kenapa kita tidak menyilangkan, ya khawatirnya daya belinya kurang menarik bagi masyarakat gitu. Jadi kita nyetaknya sebenarnya kalau dari sini teman-teman nyetaknya tuh senangnya nyetak yang hubungannya itu warna merah. Warna merah kayak Warna nanti merah. jatuhnya kayak seperti ini Kayak Mas, ya? seperti ini ya. Ya, ini anakan Basudewa juga atau yang lain Mas ini Mas? Ini jujur ini adalah hasil dari penjualan cemple-cemple kita upgrade untuk kita bisa mendapatkan genetik dari luri yang lain. Jadi ini beli Mas. Oh gitu beli Ya, ya. Yang kedepannya diharapkan menjadi pengganti pemacek untuk Iya, Basudewa. jadi supaya variasi genetik Mas, variasi luri lah. Biar lurinya di sini nggak luri bintang saja, tapi ada luri-luri yang lain sehingga nanti menghasilkan ya hasil persilangan yang variasi dan lebih baik. Kalau ini lurinya apa Mas ini sebenarnya? Ini lurinya bapaknya ini Kamasutra Mas, jangkar bumi di atasnya ini. Nah kalau di atasnya bapaknya saya belum tahu. Saya dapatnya ini dari Pati Mas, Bupati Jawa Tengah ini Jawa ya? Tengah. Bapaknya ini informasinya yang punya Wakil Bupati Pati. Bapaknya ini yang punya informasinya dari penjual seperti itu. Oh kemarin seperti itu nggih, Iya. nggih. Nah ini Mas, ke depan memang rencananya itu ada nggak kemungkinan jenengan disilangkan antara kudunya entah itu untuk uji coba atau lain sebagainya antara bur dan Itama tadi? Ada, Iya. kita akan ada Mas. Kita bisa coba nanti. Kebetulan kita kan punya banyak calon indukan kepala hitam Mas. Nggih. Nanti akan kita coba kita kawinkan dengan bur. Oh Bisa, dengan bur, bisa. ya. Nanti kalau Nanti- ada, saya akan videokan. Nanti pas kelahiran atau seperti apa, saya akan mengundang Mas Nggih, Bonda. insya Allah Nah, siap Mas Dika. biar mengetahui. Oh dan di sini untuk ini Mas kita ketahui juga berarti ada ternak ada yang penjual. Sistem penjualannya seperti apa di sini? Sistem penjualannya di sini saya lebih banyak dari online ya Mas. Online tuh mungkin 80% saya jual belinya lewat online gitu. Ya barangkali peternak-peternak pemula itu Iya, biasanya takut dari penjualan. online strategi pertama, jadi mempublikasikan. Nanti setelah ada keseriusan dari pembeli, biasanya menghubungi. Nah, itu biasanya saya arahkan ke kandang, Mas. Nah, iya. untuk melihat langsung. Jadi calon pembeli justru saya harapkan main ke sini. Ketika nanti nyampe sini nggak beli, nggak masalah. Malah saya senang malahan. Iya. Senangnya kenapa? Ada teman ngopi di sini. Dapat saudara, dapat dulur baru gitu. Iya. Perkara beli atau tidak tuh menurut saya nomor 2. Urusan Yang penting belakangan adalah ya. teman-teman mau bersilaturahmi ke kandang saya di Raja Farm tuh udah kita malah mengharapkan, malah senang. Oh, oke. Kalau yang ini Mas ini pejantan juga ini apa nih Mas? Itu pejantan Mas. Itu luri lagu Mas. Oh, Ini nggih, nggih. usianya 3 tahunan. Oh, baru 3 tahunan yang 3 ini Mas ya? tahunan. Nggih. Dan ini masih aktif ngawin kalau ini. Oh, yang ini masih aktif ngawin Ya. Mas Dika. Nggih. Oh ya Mas Dika, saya dengar juga di sini jenengan mengadakan sekolah gratis Iya. itu untuk peternak-peternak pemula ataupun juga peternak yang lain itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit Iya. Mas? Jadi baru saja kemarin tanggal 9 Juli itu kita telah sukses melaksanakan sekolah ternak gratis yang keempat. Jadi Raja Farm itu untuk membangkitkan sektor peternakan di plat AE itu kita mencoba untuk membuat suatu Gebrakan atau gerakan atau acara ngumpul-ngumpul antar peternak. Nah, acara ngumpul-ngumpul peternak itu biar seketika ngumpul itu ada manfaatnya, perlu yang namanya dikasih ilmu, atau sharing pengalaman. Nah, kita namanya STG, sekolah ternak gratis. Itu sebenarnya nggak jauh dengan acara kumpul-kumpul sambil ngopi, tapi ada materinya. Nah, itu kita upayakan bisa terlaksana sebulan sekali dengan materi yang beda-beda, dengan narasumber juga beda-beda.
rata-rata narasumbernya saya datangkan dari luar kota gitu. Ya tujuannya tadi berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk peternak-peternak yang ada di Platai. Harapannya dari STG itu peternak-peternak yang mendapatkan atau menemukan kendala di kandangnya, terutama untuk peternak-peternak pemula, itu minimal mendapatkan ilmunya gitu. Seperti apa namanya, semboyannya salah satu peternak senior ya, Pak Yanto Lurisa itu mengatakan beternak tanpa ilmu itu menyengsarakan, tapi kalau beternak dengan ilmu itu insya Allah menyenangkan. Nah, sampai dibuat jargon di belakang. Iya, kaosnya ini. Nah, gitu. Itu. Terima kasih Pak Yanto Lurisae. Semangatnya, filosofinya menurut saya dalam banget itu. Itu yang mendasari saya Raja Farm untuk berusaha konsisten untuk mengadakan sekolah ternak gratis untuk rekan-rekan peternak di Platai sini, Mas. Siap, Mas Dika. Nanti insya Allah di Agustus ada rencana lagi di tanggal berapa? Bulan September rencananya kita. September. Oh, Agustus mungkin ada banyak kegiatan Ya, lain kegiatan gitu. September nanti rencana di minggu pertama. Nanti kita akan membedah mengenai konsep apa namanya kemitraan dalam beternak kambing gitu. Nanti saya akan mengundang salah satu peternak senior di Jawa Timur untuk kita undang untuk berbagi pengalaman mengenai kemitraan kambing. Karena saya sangat menginspirasi sekali perjalanan beliau bisa membangun sebuah istilahnya jaringan kemitraan yang luar biasa. Tapi kambing, Mas ya. Kambing. Bisa dikasih bocoran sekalian apa enggak ini? Nanti atau aja, rahasia Mas. saja? Nanti aja. Siap, Mas Dika. Oke. Nanti bisa calling-calling ke Mas Dika. Iya. Nanti nomornya insya Allah juga saya cantumkan. Dan Siap. untuk ini Mas Dika, untuk pembatasan kuotanya ada dibatasi atau enggak itu? Gratisnya? Untuk sekolah ternak gratis itu sebenarnya kita batasi 50 orang. Karena menyesuaikan dengan kapasitas tempat gitu. Tapi sampai STG keempat ini pesertanya itu membludak dan saya nggak bisa menolak gitu kan, karena ya tujuan saya adalah pengabdian ke sosial ke teman-teman. Jadi ya meskipun saya batasi tapi kalaupun lebih ya wis lah nggak apa-apa. Pesertanya. Gitu. Terakhir kemarin STG keempat sampai 67 orang, Mas. 67 yang luar hadir. biasa ya. Iya. Dan mohon maaf kemarin nggak bisa hadir. Insya Allah Iya. ke depan diusahakan, Mas. Siap. Nah ini Mas, untuk sekolah gratisnya sendiri itu apakah terbatas Madiun Raya atau di luar Madiun Iya. Raya tetap bisa, Mas Dika? Sebenarnya sekolah ternak gratis tadi itu saya dedikasikan untuk teman-teman di Platai, Mas. Dan setiap sesi itu alhamdulillah perwakilan dari kota Kabupaten Madiun itu ada, Ponorogo ada, Ngawi ada, dan tentunya tuan rumah Magetan itu paling banyak gitu. Yeah, dan terakhir kemarin bahkan dari Bojonegoro juga ada yang hadir. Dari Satu orang dari Bojonegoro. Luar biasa sekali, Mas Dika. Dan itu tadi harapannya Mas Dika adalah mengembangkan peternakan-peternakan khususnya yang ada di Madiun Raya dan pada umumnya di seluruh Indonesia, Mas Dika ya. Ya. Barangkali itu Mas Dika ada pesan-pesan ini, kesan dan pesannya panjenengan untuk peternak pemula yang hendak memulai atau juga peternak-peternak yang masih meraba-raba ke arah mana mau dibawa Ya. ternaknya ini. Untuk rekan-rekan peternak pemula, istilahnya pesan-pesannya nikmatin prosesnya, teman-teman, nikmatin prosesnya, karena proses itulah yang akan menjadi cerita, menjadi sejarah perjalanan peternakan kita. Tapi perlu disadari proses itu juga harus dengan ilmu. Artinya tidak menggelinding begitu saja. Harus dengan ilmu. Ilmu itu yang didapatkan dari mana? Ya, ilmu itu didapatkan dari kita, dari kumpul-kumpul dengan teman-teman peternak lain, dolan kandang ke kandang peternak lain, kemudian mengikuti aktif organisasi atau paguyuban peternak. Insya Allah kalau teman-teman melakukan atau menjalankan peternakan kambing domba itu dengan tadi yang saya sampaikan, insya Allah
tidak akan berat. Artinya tidak akan berat itu rekan-rekan yang lain pasti akan juga membantu untuk mencarikan solusinya. Nah, tapi kalau sudah pemula tapi kita tidak obah ya, tidak bergerak, tidak ikut kumpul, tidak seneng dolan kandang, ya akhirnya beban itu merasa sendirian gitu. Padahal itu bisa dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Itu aja sih mungkin sharing atau pesan untuk teman-teman peternak tanpa menggurui. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan berkah ke depannya, Mas. Intinya sebenarnya peternakan itu enggak sendiri ya. Nah, betul, Mas. Kamu enggak jalan sendirian. Enggak jalan sendiri. Kalau kita tuh kumpul, saya yakin bawahnya itu senang gitu. Kenapa? Karena kadang kita bingung nih mau jual kemana gitu kan. Kalau kita pikir sendiri mungkin ya akan mentok gitu. Tapi kalau kita punya banyak kawan, punya banyak teman gitu, nggak tahu teman kita ternyata butuh gitu kan. Ya dari situlah apa masalah itu dapat dipecahkan di situ, Mas. Dari situlah akhirnya produk kita terserap. Nah, seperti itu. Siap, Mas Dika. Terima kasih banyak, Mas Dika. Dan coro Jawanya itu adalah You'll Never Walk Alone ya. Liverpool Drian ya. Ya, terima kasih Mas Dika. Terima kasih, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.